Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita belajar tema di pembelajaran 6 halaman 152. Pembelajaran 6 kita akan belajar tentang mengamati perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Dilihat bukunya di halaman 152. Di sini ada gambar seorang anak yang mengerjakan tugas ya. Ada beberapa anak yang sedang mengerjakan tugas. Petra, Made, Teresa, Yusuf, dan Ratri, 5 sahabat yang selalu rukun. Mereka bermain dan mengerjakan tugas bersama tanpa memandang perbedaan suku. Perilaku mereka mencerminkan kesatuan dan persatuan. Nah, di halaman 153 ini ada contoh-contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama, menjenguk salah satu warga yang sakit, bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, saling menghormati orang yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan suku, bergotong royong membangun lingkungan sekitar. Ini ada contohnya ya, ada beberapa contoh. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan agama lain ataupun suku lain yang berbeda dengan kita, agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Dilarang juga merusak lingkungan. Kita harus membersihkan lingkungan bersama-sama, selalu bergotong royong di lingkungan sekitar. Oke, kemudian gagasan pokok yang kemarin kita pelajari adalah gagasan yang berada di awal paragraf. Kemudian gagasan pokok selalu didukung oleh gagasan pendukung yang mendukung gagasan pokok itu. Jadi bisa dibilang gagasan pendukung itu merupakan rincian apa saja yang mendukung gagasan pokok yang telah kalian amati di awal paragraf. Kemudian di halaman 155. Di 155 di sini kita akan belajar tentang teknik wawancara. Seperti yang kalian ketahui, wawancara adalah mencari informasi melalui orang atau narasumber agar bisa kita susun informasinya itu secara runtun. Kapan kejadiannya, di mana, apa saja yang dilakukan. Nah, di sini ada beberapa contoh teknik wawancara yang biasa dilakukan. Yang pertama itu tentukan masalah yang akan kamu tanyakan. Jadi tentukan masalah yang akan kamu tanyakan kepada narasumber, entah itu masalah bahan dasar, masalah pembuatan, ataupun masalah yang lainnya. Di sini kita contohnya wawancara yang dilakukan dalam menenun kain bojo di Nusa Tenggara Barat. Lalu tulislah daftar pertanyaan untuk wawancaranya, misalnya selamat pagi, terus apa bahan dasar yang digunakan, bagaimana cara membuat kain bojo, siapa saja yang membantu dalam membuat kain bojo. Jadi buatlah pertanyaan-pertanyaan. Sebelum wawancara kita wajib membuat pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber atau kepada orang yang ingin kita wawancarai. Kemudian seleksilah daftar pertanyaan yang telah kamu tulis. Dalam kegiatan ini kamu dapat menyempurnakan pertanyaan yang kurang bagus dan membuang pertanyaan yang tidak perlu. Jadi jangan membuang-buang waktu dengan membuat atau bertanya pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Kemudian setelah siap lakukan wawancara. Di sini ada sikap wawancara yang baik. Bagaimana sikap kita agar wawancara itu bisa berjalan dengan baik? Sukses tidaknya wawancara selain ditentukan oleh sikap wartawan, juga ditentukan oleh perilaku, penampilan, dan sikap wartawan. Sikap yang baik biasanya mengandung simpatik dan akan membuat suasana wawancara berlangsung akrab dan komunikatif.
Wawancara yang komunikatif adalah hidup ikut ditentukan oleh penguasaan permasalahan informasi seputar topik pembicaraan baik oleh narasumber maupun wartawan. Saat melakukan wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku sehingga responden mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi dalam melakukan wawancara itu kita tidak boleh kaku ya, tidak boleh monoton atau takut, gugup, dibawa santai wawancaranya agar responden atau narasumbernya mau menjawab pertanyaan kita. Untuk itu sikap-sikap yang harus kita miliki, yang dimiliki seorang pewawancara adalah netral. Netral artinya pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden, karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden baik yang menyenangkan atau tidak. Jadi mereka tidak perlu menyampaikan pendapat ataupun setuju dan tidak setuju ya. Kemudian ramah artinya pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Harus ramah, tidak boleh jutek ataupun cuek. Kemudian adil artinya pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada responden bagaimanapun keberadaannya. Jadi adil itu artinya tidak membeda-bedakan responden yang satu dengan responden yang lainnya kalau kita ingin mewawancarain orang. Yang keempat, hindari ketegangan. Artinya pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai responden merasa sedang dihakimi atau diuji. Menghindari ketegangan, jadi kita tidak boleh bertanya seolah-olah kita sedang menguji ataupun sedang menghakimi responden. Pertanyaannya kita harus dengan santai, dengan senyum tapi serius, agar responden juga tidak merasa sedang diuji ataupun sedang dihakimi oleh pewawancara. Kalau suasana tegang, responden berhak membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pewawancara untuk tidak menuliskan hasilnya. Pewawancara harus mampu mengendalikan situasi dalam pembicaraan yang terarah. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, dalam wawancara kita tidak boleh ada sikap tegang, harus santai sehingga responden juga mau dimintai keterangan atau dimintai informasi-informasi yang kalian butuhkan. Oke, itu tentang wawancara. Materi kita sudah habis untuk tema 1. Untuk hari ini hanya materi saja yang Ibu berikan. Silakan sambil Ibu tadi jelaskan bisa dibaca, diperhatikan juga bukunya apa yang Ibu jelaskan. Hari Kamis kita masuk ke tema 2. Jadi persiapkan bukunya di tema 2 untuk hari Kamis karena besok kita libur. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.